Puji Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan itu baik, sangat amat baik dan selalu baik di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku sekalian. Ya. Nah, hari ini merupakan hari yang sangat menarik, hari yang sangat luar biasa, ya, khususnya kepada para ibu. Kenapa? Karena kita memperingati Mother's Day, ya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para ibu, ya. Ya, selamat, dan Anda adalah ibu-ibu yang sangat amat luar biasa. Amin. Ya, oleh sebab itu mari Anda yang sudah menjadi ibu, ya, bersyukur dan berbahagialah. Ya, Anda yang belum menjadi ibu, sabar dan percayalah Anda akan jadi ibu suatu hari. Oke, nah saudaraku sekalian, karena kita memperingati Hari Ibu, maka pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, mungkin lebih ditujukan kepada para ibu. Oke, tema khotbah saya wanita bijak. Wanita bijak. Mari lihat kepada orang di sebelahmu. Kalau ada pasanganmu bersama dengan engkau, katakan wanita bijak. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita berbicara tentang wanita bijak, wanita yang bijak itu tidak terletak pada kecantikannya saja. Tidak terletak pada kepandaiannya saja, tidak terletak pada kekayaan, atau dia punya banyak teman, atau ya dia pintar bicara dan lain sebagainya. Tapi saudaraku sekalian, ada faktor-faktor yang harus ada di dalam diri ya seseorang wanita yang membuat dia disebut wanita bijak. Di dalam Alkitab, saudaraku sekalian, ada banyak contoh ya tentang wanita bijak, ya. Dan saudaraku sekalian, saya percaya bahwa banyak wanita rindu untuk menjadi wanita bijak, ya. Dan saya percaya saudaraku bahwa di tengah-tengah ini ya banyak ya wanita-wanita bijak. Amin, saudaraku. Amin, ya. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk melihat tentang bagaimana seorang wanita yang bijak ya melalui kitab Amsal pasal yang ke-31 ayat ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30 ya, menarik. Mari, saudara sekalian, saya akan membacakannya untuk saudara. Saudara boleh catat atau bisa membacanya nanti ya. Oke, perhatikan firman Tuhan, saudara boleh membacanya bersama-sama dengan saya kalau mau. Ya. Ayat 25 kita mulai. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Ayat 29, ini ayat yang tahun lalu saya ambil, saya pakai, saya taruh di kartu ucapan untuk Mother's Day. Ayat 29, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ayat 30 terakhir, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Ya, jadi saya menyukai Amsal pasal ke-31 ini karena berbicara tentang wanita. Ya, karena berbicara tentang seorang ibu, seorang istri. Saudaraku sekalian, kita mesti bersyukur kalau Tuhan itu menciptakan seorang wanita. Ya, Tuhan menciptakan Hawa, walaupun Hawa membawa seluruh manusia jatuh di dalam dosa, tapi kita tetap mesti bersyukur. Amin. Ya, dan saya mau katakan saudaraku, wanita adalah sebuah sosok yang sangat unik. Ya, sangat unik. Kenapa? Karena ya disukai oleh para pria. Coba lihat pria yang telah beristri, atau hai istri, lihatlah pada suamimu. Ya, lihatlah pada suamimu. Kenapa? Karena dia menyukaimu, lalu dia menikahimu. Oleh sebab itu, bagaimanapun wanita adalah sosok yang luar biasa. Karena itu saya berkata kepada para wanita yang ada di tempat ini, berbahagialah, banggalah, Anda wanita, Anda sosok yang luar biasa. Amin. Ya, nah hari ini, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa wanita punya kekuatan yang sangat luar biasa.
ya, punya kekuatan yang sangat luar biasa. Alkitab berkata dia adalah penopang suami. Saudaraku sekalian, bayangkan, coba kalau sepeda motor, coba kalau sepeda tidak ada standar, coba taruh, emang bisa berdiri? Kagak bisa berdiri, nggak bisa saudaraku, ya jatuh dia. Begitu sepeda taruh sendiri jatuh, coba kecuali diturunkan standarnya. Ya, sepeda motor juga begitu. Ya, jadi saudaraku sekalian, oleh sebab itu, kalau Anda adalah seorang wanita, berbahagialah. Ya, Anda punya kekuatan yang luar biasa, yang mungkin banyak orang menyebut wanita itu lemah. Tapi saya mau katakan pagi ini, wanita itu penuh kekuatan. Amin saudaraku. Coba kalau laki-laki nggak ada wanita, mana tahan? Suruh laki-laki urus rumah, pingsan saudaraku. Rumah pasti kayak kapal pecah. Ya, coba kalau suruh laki-laki urus anak-anak, pusing saudaraku. Ya, oleh sebab itu wanita punya kekuatan yang sangat amat dahsyat. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hari ini engkau, ya seorang anak, seorang suami, bersyukurlah ya untuk mamamu, bersyukurlah untuk istrimu. Siapapun dia adalah wanita kuat yang ada di sampingmu, yang menopangmu, tidak gagal, menopangmu tidak jatuh, dan dia adalah seorang wanita yang senantiasa ada di sisimu, apapun yang terjadi. Oke? Karena itu saudaraku sekalian, sayangi istrimu, sayangi mamamu. Ya, karena engkau punya harta yang tak ternilai. Ya, saudaraku sekalian, bukan berlian, bukan emas, ya, batangan kiloan, bijian, tapi Anda punya seorang sosok yang luar biasa. Lebih berharga dari permata, lebih berharga daripada emas, lebih berharga dari semua deposito dan lain sebagainya. Amin. Ya, oleh sebab itu mari wanita berbahagialah. Nah, hari ini saudaraku sekalian, saya ingin mengajak saudara untuk melihat beberapa karakteristik wanita yang bijak itu menurut kitab Amsal pasal yang ke-31 ayat ke-25 sampai dengan 30 ini. Ya, jadi saudaraku sekalian, kita belajar bagaimana kita mengerti untuk menjadi wanita yang bijak. Apalagi ya, wanita di dalam Tuhan, ya wanita yang sungguh-sungguh merupakan anak Tuhan, ya akan menjadi wanita yang sangat amat luar biasa. Amin. Mari kita lihat karakteristik yang pertama. Wanita bijak menurut Alkitab. Pertama, memiliki kekuatan dan kemuliaan. Di ayat ke-25, saudaraku sekalian, perhatikan kekuatan dan kemuliaan di sini itu berbicara tentang hati, ya, tentang hati. Jadi, saudaraku sekalian, wanita yang bijak itu memiliki hati yang kuat dan hati yang mulia, ya. Hati yang kuat dan hati yang mulia ini penting sekali. Nah, saudaraku sekalian, wanita bijak hatinya itu kuat ya karena dia adalah wanita yang tidak mudah untuk menyerah kepada keadaan. Kita tahu saudaraku sekalian, yang namanya keadaan itu adalah sebuah kondisi yang tidak baik, yang bisa saja tak terprediksi atau hal-hal yang tak diinginkan diharapkan datang begitu saja di dalam kehidupan seseorang. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan ya. Kita tahu bahwa kita tidak bisa mengendalikan sebuah keadaan dan kita jarang sekali bisa memprediksi dengan tepat sebuah keadaan, khususnya yang tidak baik. Nah, kalau keadaan yang tidak baik itu datang, itu akan membuat bingung semua orang, akan membuat takut semua orang, akan membuat ya galau ya orang-orang yang menghadapinya. Saudaraku sekalian, perhatikan, wanita bijak dia punya hati yang kuat. Dia tidak mudah menyerah ya dengan keadaan. Misalnya saudaraku sekalian, ya tiba-tiba usaha suaminya atau keuangan suaminya bermasalah. Ya, saudaraku sekalian, wanita yang bijak itu tidak akan stres. Dia tidak akan stres, artinya tiba-tiba dia stres, nggak bisa urus keluarga, nggak bisa urus rumah, nggak bisa urus anak, dan lain sebagainya. Ya, bangun pagi bengong, ya, bangun pagi ketakutan, ya, nggak ngerti apa yang harus dilakukan, stres, sampai mandi pun lupa.
Dan saudaraku sekalian, tapi kalau wanita yang bijak enggak begitu. Ya. Anaknya yang susah diatur, susah diurus, suka berontak, suka melawan, dia enggak stres. Dia tidak menyerah dengan keadaan walau anaknya itu susah diatur, sulit diarahkan, susah dibilangin. Wanita bijak tidak akan stres. Tapi sebaliknya saudaraku sekalian, dia tidak akan terpengaruh oleh keadaan suaminya, keuangannya, anak-anaknya. Dia tidak akan terpengaruh. Sebaliknya, wanita yang bijak, dia akan duduk sama suaminya. Dia akan berpikir bersama dengan suaminya. Dia akan memberikan dukungan, dia akan memberikan dorongan kepada suaminya. Bagaimana solusi, bagaimana jalan keluar. Bahkan saudaraku sekalian, ketika anak-anaknya itu susah diatur, sulit diatur, wanita bijak tidak akan menyerah. Dia akan terus berpikir, bagaimana caranya mendidik anaknya, bagaimana caranya menundukkan anaknya yang suka melawan dengan cara yang baik. Saudaraku sekalian, wanita yang bijak ketika menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, tidak baik, dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan berdoa dan dia akan berserah kepada Tuhan. Dan dia akan selalu percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Nah, selain saudaraku sekalian, wanita bijak, hati yang kuat, yang tidak mudah menyerah pada keadaan, dia juga tidak takut untuk berjuang. Seorang wanita yang bijak, dengan hati yang kuat, dia tidak takut untuk berjuang. Saudaraku sekalian, ketika tantangan datang dalam pernikahannya, kita tahu saudaraku sekalian, ada satu statement seringkali berkata kalau pernikahan punya masalah, wanita adalah korbannya. Tapi saudaraku sekalian, bagi wanita yang bijak, ketika tantangan datang dalam pernikahannya, artinya masalah datang dalam pernikahannya, saudaraku sekalian, dia tidak takut berjuang untuk pernikahannya. Saudaraku sekalian, ada banyak wanita menyerah ketika hubungan dengan suami bermasalah, ketika pernikahan bermasalah, mereka menyerah, saudaraku sekalian. Mereka membiarkan, ya udah kalau memang pernikahanku bermasalah, ya udah. Tapi saudaraku sekalian, wanita yang bijak, dia tidak akan melepaskan pernikahannya dengan gampang. Apalagi dia tahu kalau pernikahannya itu didirikan oleh Tuhan. Pernikahannya itu dibangun oleh Tuhan, dia tidak akan menyerah. Tapi dia akan mulai berdoa. Berdoa, terus berdoa, tetap berdoa dan mendoakan dia punya pernikahan. Saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Pernikahan selalu ada masalah. Selalu ada masalah. Suatu mengapa dalam gereja kita ketika ada orang mau menikah, jemaat kita mau menikah, minimal 2,5 bulan sampai 3 bulan kita ada konseling pranikah. Walaupun ini tidak merupakan sebuah, maksudnya pasti membuat pernikahan berhasil, tapi paling tidak mereka punya dasar untuk mengerti. Karena banyak sekali pasangan tidak pernah mengerti bahwa pernikahan itu tidak pernah bisa lepas dari konflik. Saudara sekalian, banyak orang punya bayang ketika mau menikah, segala sesuatu indah, segala sesuatu baik, lancar, bahagia. Enggak, saudaraku. Perhatikan, apabila engkau hendak menikah, bersiaplah untuk konflik. Saya tidak menakuti yang bakalan menikah atau belum menikah. Tapi apabila Anda mau menikah, bersiaplah untuk konflik. Pasti akan terjadi benturan. Pasti akan terjadi salah paham, salah pengertian. Pasti akan terjadi pergesekan. Saudaraku sekalian, wanita bijak ketika pernikahannya punya masalah, pernikahannya ada masalah, hubungan dengan suami bermasalah, dia tidak akan menyerah. Amin, saudaraku. Dia tidak akan menyerah, tapi dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan serahkan pernikahannya kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan yang membangun pernikahannya. Dan dia akan terus memenangkan pernikahannya. Jangan takut berjuang. Nah, saudaraku sekalian, ini hal yang sangat luar biasa. Wanita bijak punya hati yang kuat. Hati yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Hati yang tidak takut berjuang. Nah, selain wanita yang bijak itu punya hati yang kuat, dia punya hati yang mulia, saudaraku. Dia punya hati yang mulia. Hati yang mulia itu hati yang penuh dengan pengertian.
hati yang tidak egois, hati yang selalu peduli dengan orang lain. Ini luar biasa. Bayangkan saudaraku, kalau saudara punya istri yang hatinya mulia, hatinya selalu penuh dengan pengertian, saya katakan Anda akan menjadi suami yang paling bahagia. Bukan paling bahaya, paling bahagia. Kalau punya istri yang pengertian. Ya. Atau Anda punya istri yang tidak egois. Yang dia pikirkan dirinya sendiri. Suami gak dipikirin, anak-anak gak dipikirin. Yang dipikirnya dianya, kesenangan dia, penampilan dia. Oh semuanya tentang dia. Nah kalau ini capek saudaraku. Kalau punya istri yang seperti ini capek. Tapi saudaraku sekarang, wanita yang bijak itu tidak akan begitu. Ya, dia tidak egois. Yang dia pikirkan bukan dirinya, tapi orang lain. Dia akan selalu memikirkan suaminya, anak-anaknya, bahkan orang-orang di sekitar dia. Ya, bahkan sampai pembantu-pembantu juga dipikirkan. Ini hal yang luar biasa. Ya, wanita yang bijak, yang hatinya mulia, itu selalu peduli sama orang lain. Ya, dia selalu peduli sama orang lain. Saudaraku sekalian, di dalam Alkitab, ya, saya menyukai satu pribadi, Naomi. Walaupun saudaraku sekalian, kalau melihat sejarah hidupnya, ya, dia ketika tanah Yehuda mengalami kelaparan, dari Bethlehem dia pindah ke tanah Aram. Sampai di sana, ya, dia bersama suami dan kedua anaknya kecil. Tidak begitu lama, ketika tinggal di sana suaminya mati, dia menjadi janda dengan dua anak, single parent, saudaraku. Jadi dia kemudian membesarkan kedua anak laki-lakinya. Begitu kedua anak lakinya besar, lalu menikah dengan wanita kafir. Tidak begitu lama, Alkitab mencatat anak laki-lakinya satu persatu mati. Sehingga dia benar-benar menjadi janda dengan dua menantu. Suatu hari, ya, saudaraku sekalian, Naomi mendengar kabar Tuhan sudah pulihkan Yehuda, tanah Yehuda. Sudah tidak kelaparan, lalu Naomi memutuskan mau pulang ke Bethlehem. Dan ketika mereka sudah packing, sudah siap-siap mau berjalan pulang, dan ketika mereka dalam perjalanan, Naomi berkata kepada kedua menantunya, karena dua menantunya perempuan, dan dia berkata, pulanglah kalian ke kampung kalian. Siapa tahu kalian bisa menemukan suami, lalu bisa berkeluarga. Kedua menantunya termasuk menantu yang baik. Keduanya tidak mau, mereka menolak. Dan mereka mau bersama Naomi. Tapi Naomi berkata seperti ini, aku sudah tua, gak mungkin kamu menunggu aku menikah, melahirkan anak, tunggu anakku besar, lalu dinikahkan dengan kamu. Gak mungkin, karena budaya timur ada begitu. Ya, kalau kakaknya meninggal, adiknya boleh meneruskan ya pernikahannya, artinya dia boleh menggantikan kakaknya menjadi suami bagi ya istri kakaknya. Saudaraku sekalian, Naomi berkata, pulanglah, karena kalian masih muda. Dia penuh pengertian. Naomi tidak pernah mengambil kesempatan, mumpung gue udah tua, ya, ada dua menantu muda yang bisa jagain gue, kan enak, aman, tenang. Dia tidak berpikir demikian. Dia seorang ibu, seorang wanita, seorang mertua yang penuh dengan hati yang berisi hal-hal yang mulia. Penuh pengertian, tidak egois. Lalu dia berkata, pulanglah. Dan saudaraku sekalian, salah satu menantunya Orpa kemudian pamit pulang. Tapi Ruth tetap tidak mau. Saudaraku sekalian, perhatikan. Wanita bijak, hatinya itu mulia. Penuh pengertian, tidak egois, dan peduli sama orang lain. Karakter yang kedua, wanita bijak. Saudaraku sekalian, karakter kedua adalah dia penuh hikmat. Wanita yang bijak adalah wanita yang berhikmat. Dia itu wanita yang tahu menempatkan dirinya dengan baik. Nah ini penting. Saudaraku sekalian, perhatikan. Saya sering ya memakai 3 hal ini ketika berbicara mengenai pergaulan dan penampilan. Dan saya mau katakan wanita bijak, wanita yang berhikmat itu paling tidak harus mengerti 3 hal ini di dalam kehidupan dan pergaulannya. Hal pertama, sadar diri saudaraku.
Bukan minder ya, sadar diri dalam hal bergaul. Artinya apa? Seorang wanita yang bijak, dia sadar diri ya. Artinya dia tahu apa yang boleh dia katakan, apa yang boleh dia bicarakan. Seorang wanita yang bijak, ya, dia tidak akan sembarangan ketemu teman yang si A langsung cerita, aduh lu tahu gak mertua gua tuh bawelnya ikan koi aja kalah tuh dari pagi sampai malam ada aja, ya, ada aja, ya. Atau ketemu, ya, yang lain lagi ketemu, aduh lu tahu gak suami gua baru tahu tuh suami gua tuh, aduh dodolnya setengah mati. Ya, ketemu yang ketiga lagi, dah ipar gua, aduh cuan lu, ya, ipar yang satu ini kolau operasi, waduh saudaraku sekalian, ketemu orang keempat, dia mulai bicarakan, lu tahu anak gua ternyata kayak bapaknya, dodol juga, udah gua lesin 1, 2, 3, dari siang sampai malam dia ngeles, tetap aja kebakaran semua rapotnya, dodol banget tuh anak. Saudaraku sekalian, bayangkan ya, dia viralkan keluarganya, dari mertua, suami, ipar, kakak, adik ipar, oh belum lagi tambah pembantu dan lain sebagainya. Bukan satu orang, kalau satu orang kadang-kadang oke lah butuh curhat, butuh teman baik, ya mungkin curhat bisa dikasih dorongan, didoakan, tapi enggak sadar diri saudaraku. Kayak Instagram viral langsung. Ketemu punya 5 teman, semua 5 tahu. Punya 10 teman, semua tahu. Arisan grup punya 15 orang, 15 tahu dia punya masalah keluarga. Tahu istrinya, mertuanya, menantunya, iparnya, semua tahu. Ya. Bahkan anjing kucing pun tahu, saudaraku sel. Bayangin, kalau wanita bijak, dia sadar diri. Dia tahu apa yang boleh dibicarakan. Apa yang boleh dikatakan, dengan siapa dia boleh berbicara, dengan siapa dia tidak boleh berbicara. Sadar diri. Amin saudaraku. Itu hal yang penting. Nah, wanita bijak, dia pasti sadar diri. Amin. Bukan saja sadar diri. Wanita yang bijak, dia berhikmat dan dia mengerti. Hal yang kedua, tahu diri. Saudaraku sekalian, ya, saya pernah sama semu karena perlu memberi keperluan, kita ke mall, ya, ke mall. Suatu hari maksudnya waktu ke mall, hal yang ajaib adalah tapi nyata. Dari jauh saya melihat seorang ibu-ibu ayai, ya sudah agak berumur, ya, bukan tidak boleh, tapi dari jauh. Ketika dia berjalan datang, kita mulai melihat, waduh, dia pakai baju ketat sekali. Ya, berpenampilan baik tidak menjadi masalah. Tapi saudaraku sekalian, begitu dia jalan, begitu dia lewat depan kita, ya, kan biasa kita lihat ada komentar di Instagram kan, mau ketawa takut dosa. Apalagi pendeta. Saudaraku begitu jalan lewat, kita ngeliat kayak bakcang lewat. Pau kau, waduh. Lemaknya kanan kiri samping belakang, wah sam chan si chan go chan itu kelihatan saudaraku. Ya, artinya apa? Maksudnya paling enggak ya kalau berpenampilan kira-kira wanita yang bijak, wanita yang tahu diri. Dia penampilan akan berpenampilan yang baik, enak dilihat. Enggak bolong sana bolong sini. Mode bolong sana bolong sini. Pernah saya melihat satu AI. Ya, heran kenapa yang dilihat AI aja melulu. Ya, dari depan rapi, tapi begitu dia belok begini, hampir bolong di belakang. Kalau mulus dan ada tato nggak apa-apa, ini jerawatan saudaraku, punggungnya. Nangkap kan? Jadi wanita bijak, dia tahu diri. Ya, dia bisa berpakaian dengan baik, rapi, nggak buka sana, nggak buka sini, nggak bolong sana, nggak bolong sini. Ya, saudaraku sekalian, ya bayangkan. Ya, bahkan ya, saya pernah melihat wanita agak gemuk, ya, agak makmur, saudaraku sekalian. Dia pakai baju, waduh, udah gemuk pakai baju, turun. Begitu turun dari depan, yang terlihat apa? Lembah sungai Yordan, saudaraku. Terlihat dengan jelas. Kan nggak enak dilihat begitu. Kan? Nah, oleh sebab itu mari, ya wanita bijak,
Mari belajar tahu diri, berpakaian yang baik dan rapi. Ya, Anda berpakaian ya baik dan rapi justru akan membuat Anda menjadi wanita yang elegan, wanita yang anggun. Ya. Yang ketiga, saudaraku sekalian, wanita yang bijak, yang berhikmat, selain dia sadar diri, dia tahu diri. Yang ketiga, dia bisa bawa diri, saudaraku. Ya, bisa bawa diri, sadar diri, tahu diri, bisa bawa diri. Bisa bawa diri ini penting, saudaraku. Kenapa? Ya, karena kalau seorang wanita yang bijak, dia bisa bawa diri, dia tidak akan sembarangan bergaul. Amin, saudaraku. Artinya apa? Dia tidak akan bergaul dengan teman-teman yang toksik. Dia tidak akan sembarang bergaul dengan orang-orang yang beracun. Lingkungan yang toksik, yang beracun. Saudaraku sekalian, dia akan ngerti dengan siapa dia bergaul. Oh, kalau saya bergaul dengan si A, aduh, damai sejahtera hilang. Kenapa? Dia selalu korek-korek soal rumah tangga, lalu hasut. Ya, lu punya suami sebulan kasih lu berapa duit? Segini. Kurang, bodoh, jangan bodoh begitu. Minta yang banyak kan. Ya. Nangkap kan? Itu hal-hal yang gak bagus. Lalu diajarin. Kalau suami kasih lu begitu, cukup gak untuk anak-anak? Ya, dia dengan polos. Ya cukup. Jangan bilang cukup, bilang saja kurang. Ada lebih lu simpan. Kalau suami lu macam-macam, lu ada duit. Jangan takut. Saudaraku sekalian, lingkungan yang toksik seperti begitu, wanita bijak tidak pernah akan bergaul dengan orang seperti itu. Dia tahu dengan siapa dia bergaul. Saudaraku sekalian, wanita bijak ketika dia bergaul dan ketika dia mulai merasa semakin hari kok iman gue semakin tidak ada, semakin hari kok aku semakin malas untuk ibadah, semakin malas baca Alkitab, semakin malas berdoa, wanita bijak itu akan cepat-cepat pergi. Saudaraku sekalian, kalau saudara berada, ya para ibu-ibu, kalau saudara berada di lingkungan yang membuat iman saudara tidak bisa bertumbuh, yang membuat rohani saudara tidak bisa bertumbuh, yang membuat saudara semakin malas baca Alkitab, malas ibadah, hati-hati dengan lingkunganmu. Itu lingkungan yang toksik. Wanita yang bijak, yang berhikmat, yang bisa bawa diri, dia tidak pernah akan pergi ke tempat yang tidak benar. Dia punya suami, walaupun teman-teman baiknya ajak, walaupun bilang, malam ini datangnya ulang tahun, bestie, kita ke night club, kita mabok-mabok di night club. Saudaraku sekalian, wanita bijak yang berhikmat tidak akan pergi ke tempat tersebut. Atau berkata, kita liburan kali ini kemana? Ginting. Ngapain Ginting? Kasino. Kita refresh dulu. Stres. Urus suami, urus keluarga, urusan. Kita refresh dulu. Ayo. Oh, saya gak boleh berjudi. Gini, 1 kali saja. Tidak kemana-mana. Itu saudaraku sekalian. Perhatikan, wanita bijak yang berhikmat tidak akan pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Tidak akan pergi ke tempat-tempat yang merusak. Amin saudaraku. Karakter yang ketiga. Wanita bijak, wanita yang lemah lembut. Ayat ke-26. Saudaraku sekalian, kelemah lembutan itu merupakan salah satu buah roh. Dan Alkitab berkata luar biasa. Alkitab berkata di Galatia 5:23, tidak ada hukum yang menentang itu. Lemah lembut. Saudaraku sekalian, wanita yang bijak itu terlihat dengan jelas perangainya yang lemah lembut. Cara dia berbicara sudah jelas. Wanita berhikmat yang lemah lembut. Cara bicaranya enggak kayak Tarsan saudaraku sekalian. Ya. Kalau nanya anaknya, dia tidak akan begitu. Lu Cayo, itu sepatu lu taruh di mana? Ketika lihat suaminya berkata, itu kunci, kemarin habis lu pakai lu taruh di mana? Saudaraku sekalian, wanita yang lembut, lemah lembut, ngomongnya enggak high tone gitu. Ya, middle to high punya kalau di sound system. Tinggi punya. Saudaraku sekalian, enggak akan begitu. Beda, perangainya beda.
Saya katakan saya lupa beberapa hari yang lalu, habis post sesuatu di Instagram, berhubungan dengan acara gereja, saya lihat di feed lewat, ya, satu feed yang berbicara, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, tiba-tiba di lampu merah, dia berhenti, dia buka kaca, dia menyapa satu pasangan, ya, yang sedang di motor, laki dan perempuan. Saudaraku sekalian, itu wanitanya begitu lihat Pak Ridwan, oh Bapak, aduh, mereka berkomunikasi. Saudaraku sekalian, saya baca di komen, saya dengar cara wanita itu berkomunikasi itu luar biasa. Ngomongnya enak didengar, santun, sangat edukatif, ya. Pokoknya dia lembut tapi tegas gitu, pokoknya enak. Dan saya suka baca komen saudaraku, dan saya baca komennya. Itu semua orang memuji wanita itu cara ngomongnya. Ya, enak sekali. Dia ngomongnya, aduh pokoknya semua bilang, wah banyak komennya, rata-rata komen mengatakan, itu wanita ngomongnya enak sekali didengar. Bahkan ada beberapa komen, aduh wanita idamanku, hanya saya yang sudah punya pasangan. Bayangkan, cara ngomongnya enak sekali. Ya, dan itu komunikasi yang luar biasa. Dan saya mau katakan, wanita bijak yang lemah lembut, cara ngomongnya itu beda. Ya, enak didengar. Lemah lembut bukan berarti dia lemah sekali. Lemah lembut bukan berarti manja. Lemah lembut bukan berarti cengeng. Tapi lemah lembut. Dia lemah lembut tapi dia punya ketegasan yang luar biasa. Saudaraku sekalian, ini menarik. Cara dia berbicara tuh enak sekali. Wanita bijak kalau dengar cara dia ngomong nyaman saudaraku. Enak. Ya kadang-kadang ya mungkin saudara pasti bisa ya ketika ngomong dengan siapa ya saudara bisa merasa nyaman ngomong dengan dia. Kenapa? Kayaknya enak deh ya. Atau cara dia bekerja. Saudaraku sekalian, cara wanita bijak yang lemah lembut bekerja akan enak. Cara kerjanya lugas ya, naruh barang pun nggak pakai banting-banting ya. Kalau dia emosi selalu terkontrol. Ya, kadang-kadang kalau ibu-ibu kalau udah emosi gimana? Ya. Apalagi kalau lagi masak, lagi emosi. Udah susah masak, itu saya, ini makan loh. Tapi kalau wanita yang lemah lembut, walaupun dia emosi, dia bisa terkontrol. Reaksinya terkontrol. Ya, dan itu luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, wanita yang bijak, karakternya adalah lemah lembut. Ya, karakter yang ketiga, ya lemah lembut. Ya, bukan berarti malas cengeng dan lain sebagainya, tapi lemah lembut itu luar biasa. Karakter keempat, saudaraku. Karakter keempat adalah tidak malas. Tidak malas, saudaraku, 27. Tapi saya mengajak saudara untuk membaca ayat ke-13. Pasal yang sama, Amsal 31:13, firman Tuhan bilang begini, ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Jadi saudaraku sekalian, ini menggambarkan wanita yang tidak malas. Wanita yang bijak adalah wanita yang tidak malas, saudaraku. Wanita bijak itu mengerti untuk mengisi waktunya dengan hal-hal yang berguna atau bermanfaat untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Nah, saudaraku sekalian, kebanyakan wanita zaman sekarang itu mungkin agak berbeda dengan zaman sebelumnya. Ya, karena kita melihat saudaraku sekalian, wanita-wanita zaman sekarang, ya begitu mereka punya waktu, ya mereka mengisi kekosongan waktu dengan cara yang berbeda. Nonton drakor, nonton sinetron, ya ataupun ya pergi ke salon seminggu 3 kali, 4 kali. Ya ditanya, loh banyak banget ke salon? Iya malas cuci rambut. Ya, saudaraku sekalian, atau ke spa 1 minggu 2 kali, 3 kali, banyak kali lah, banyak amat ke spa. Yalah masak capek, nyapu capek, ya ngurus anak capek. Atau ke shopping mall setiap hari. Saudaraku sekalian, udah lama sekali, pernah sekali menjalang HUT. Ya, jadi saya sama semua sempat dalam minggu karena persiapan HUT kita perlu membeli barang-barang yang diperlukan, ada yang ketinggal. Kita
sekitar 3 hari berturut-turut ke mall yang sama. Dan ada satu hal yang nyata tapi ajaib. Di mall kita ketemu seorang wanita ya yang kita kenal ya karena keluarganya itu orang Kristen, dia belum Kristen, kita kenal. Dan saudaraku sekalian, 3 hari kita ke mall tersebut, kita 3 kalinya melihat dia. 1 kali papasan muka, 2 kali melihat dia lewat, saudaraku. Ya. Dan kita sama semua bilang, oh itu tahu iya, ketemu lagi sama dia. Ya. Setiap hari dia akan bawa tas yang, maksudnya belanjaan yang berbeda. Berarti saya bilang sama semua, positive thinking. Dia juga punya keperluan sama seperti kita, beli keperluan HUT. Dia punya nggak tahu keperluan apa, tapi dia bawa tas belanjaan yang berbeda. Ya, tas baju, tas dari butik yang berbeda 3 hari berturut-turut. Saudaraku sekalian, bukan tidak boleh nonton, bukan tidak boleh ke salon, bukan nggak boleh spa, bukan nggak boleh ke mall. Tapi bahkan saking ada yang luar biasanya, saudaraku. Ada orang yang saking luar biasanya, ya ketika ditanya, toko itu lantai 2, toko itu Tesalau, lantai itu, lantai dasar. Ada orang yang hampir hafal tuh semua toko di mall, dahsyat kan? Kenapa? Saking seringnya dia ke mall. Itu saya bayangkan seminggu berapa kali itu dia ke mall. Nah, saudaraku sekalian, sebenarnya saya katakan bukan berarti tidak boleh pergi. Tapi wanita yang bijak, dia akan memaksimalkan waktu kosongnya untuk melakukan sesuatu atau belajar sesuatu yang berguna bagi dirinya atau bagi keluarganya. Wanita yang bijak akan berusaha untuk mengedukasi dirinya. Dia punya waktu kosong, mungkin dia bisa belajar bahasa, bisa belajar masak, bisa belajar pengetahuan untuk mendidik anak. Ya, bisa belajar tentang hal-hal yang apa yang bisa dilakukan untuk mensupport suami, bisa belajar berdoa, bisa belajar melayani dan lain sebagainya. Wanita bijak kan selalu memakai waktunya dengan efektif, dengan efisien. Dia akan memakai waktunya dengan maksimal. Itu wanita bijak. Dia wanita yang tidak malas. Karakter yang kelima. Wanita yang bijak itu akan menjadi kesukaan bagi keluarganya. Ayat 28. Saudaraku sekalian, saya percaya bahwa setiap wanita, setiap ibu rindu untuk menjadi kesukaan bagi keluarganya. Amin saudaraku. Pasti ya. Alkitab berkata apa? Anak-anaknya bangun menyebut dia berbahagia. Dan suaminya penuh kekaguman ketika melihat dia. Saudaraku sekalian, seorang wanita yang bijak, ketika dia menjadi kesukaan bagi keluarganya, saudaraku sekalian, itu menjadi satu hal yang sangat amat menarik. Dan kita perlu tahu, bagaimana seorang wanita, seorang ibu, itu bisa menjadi kesukaan bagi keluarganya. Itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Seorang wanita, seorang ibu yang bisa menjadi kesukaan bagi keluarganya karena dia selalu hadir untuk keluarganya. Dia selalu ada untuk keluarganya. Dia selalu memperhatikan kebutuhan keluarganya. Bukan bicara soal uang. Setiap pagi dia selalu mempersiapkan sarapan untuk keluarganya. Anak-anaknya mau sekolah, dia sudah periksa tasnya, sudah tersedia semuanya di dalam. Dia selalu memperhatikan soal makan siang, gak pernah luput. Dia selalu memperhatikan makan malam. Semua yang dibutuhkan keluarganya itu tersedia dengan baik. Anak-anaknya butuh apapun, begitu datang ke mamanya, selalu terpenuhi. Butuh barang ini, butuh barang itu, tanya mama, mama langsung tunjukin. Datang tanya papa, mau ilu mak. Biasa Leo. Ya, begitu datang ke papa, tanya mama lu. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya katakan, wanita yang bijak
Dia menjadi kesukaan bagi keluarga. Menjadi kebutuhan utama bagi keluarganya. Oleh sebab itu, kehadiran mamanya akan selalu membuat tuh anak bahagia, senang. Dan suaminya akan kagum. Oleh sebab itu suami-suami, kalau Anda tidak pernah bisa mengagumi istrimu atau tidak pernah kagum sama istrimu, bertobat. Tobat. Saudaraku sekalian, saya mau katakan, sebagai suami, mengagumi istri itu membuat kita bahagia, tahu nggak? Karena saya katakan ketika kita mengagumi istri kita merasa wow, kita bersyukur kalau kita punya istri seperti ini. Mungkin dalam hati saudara bersyukur. Tapi paling enggak, hati yang bersyukur punya istri seperti ini, itu yang bisa melahirkan sebuah kekaguman. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sebagai suami, mari belajar mengagumi istri. Bahagia punya istri seperti ini, bersyukur punya istri seperti itu. Ya, pokoknya ya ada satu rasa yang nggak bisa diungkapkan punya istri seperti itu. Oleh sebab itu sebagai suami, jangan pernah membandingkan istri Anda dengan istri orang lain. Saudaraku sekalian, kadang-kadang kita melihat, wah, coba kalau istriku seperti dia, belum tentu saudara. Dari luar kita selalu melihat hal-hal yang baik. Tapi ketika hidup bersama belum tentu. Saudaraku sekalian, jangan punya penyakit. Penyakit apa? Suami-suami punya penyakit itu selalu ya rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Jangan punya penyakit seperti itu. Artinya jangan suka melihat wanita istri orang lain lebih baik daripada istrimu. Saya mau katakan kalau Tuhan kasih dia sebagai istrimu, dia yang terbaik. Amin. Dia yang terbaik. Gak ada yang lebih baik daripada istri yang ada di sampingmu sekarang. Gak ada istri yang lebih baik yang Tuhan berikan padamu sekarang. Amin saudaraku. Ya. Jangan melihat aktris yang cantik, model yang cantik. Engkau lalu berkata, waduh gue mau dia jadi istriku. Kalau dia bisa dia istriku, ya hidupku pasti bahagia. Saudaraku selain begitu dia lihat lu, dia juga mau muntah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian mari berbahagia dengan istrimu sekarang. Siapapun dia istri yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Dia orang terbaik yang Tuhan tempatkan di sisimu. Dan dia adalah wanita yang selalu akan hadir untuk Anda, untuk keluarga Anda. Karakter yang keenam. Wanita yang bijak adalah wanita yang selalu tulus berbuat baik. Tulus dalam berbuat baik. Saudaraku sekalian, ada banyak wanita yang bisa berbuat seperti ayat ke-29. Ada banyak wanita yang bisa berbuat baik, akan tetapi wanita yang bijak adalah wanita yang berbuat baik dengan penuh ketulusan. Berbuat dengan penuh ketulusan, berbuat baik dengan tulus, itu artinya tidak pernah mengharapkan pamrih, nggak pernah mengharapkan balasan. Ya, melakukan sesuatu dengan tulus itu artinya nggak ada lobster di balik nasi goreng, saudaraku. Apapun yang dia lakukan tulus gitu loh. Ya, tidak mengharapkan apapun. Ya, saya mau katakan saudaraku sekalian, sekarang, ya, zaman sekarang, melakukan sesuatu dengan tulus tidak mudah. Kenapa? Sebab zaman sekarang segala sesuatu diperhitungkan, termasuk kebaikan. Saya tidak tahu saudara pernah mendengar kalimat seperti ini. Coba, waktu dia sakit parah, kalau bukan saya sama suami yang antar dia ke rumah sakit, sudah mati dia. Atau, saudara, apakah pernah dengar? Coba, waktu itu kalau saya tidak pinjamin uang, waktu dia kurang biaya pendaftaran kuliah, mana bisa jadi sarjana hari ini? Atau saudara, saya tidak tahu saudara pernah dengar seperti ini. Coba tadi kalau saya nggak bilang suruh tasnya jangan taruh di belakang, udah habis dia tuh dicopet. Amin saudaraku.
Dari gambaran ini kita menemukan kadang-kadang berbuat baik untuk sekarang jarang bisa tulus. Wanita bijak ketika dia berbuat baik, dia tidak meminta, tidak menuntut, tidak mengharapkan orang mengingat apa yang dia perbuat. Kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatu dengan tulus. Wanita yang bijak ketika melakukan sesuatu kepada orang lain, dia tidak akan mengingatnya. Bukan untuk seminggu, sebulan, bahkan untuk selama-lamanya tidak mengingat. Tapi ada orang, kalau berbuat kebaikan sampai 7 turunan tuh dia ingat. Hafal. Kadang-kadang memori komputer pun kalah. Begitu kena virus, memori komputer mungkin hilang. Karena dia punya memori kagak hilang. Gak hilang-hilang. Bayangkan. Saudaraku sekalian, wanita bijak, dia akan selalu berbuat baik dan tulus. Amin saudaraku. Ya, ini hal yang penting. Karakter yang ketujuh. Ini karakter kunci saudaraku. Karakter yang ketujuh, karakter yang paling penting. Karakter yang terakhir yang saya mau bahas. Takut akan Tuhan. Saudaraku sekalian, wanita yang bijak itu adalah wanita yang kehidupannya takut akan Tuhan. Amsal pasal 1 ayat ke-7, itu firman Tuhan bilang begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudaraku sekalian, seorang wanita yang bijak, dia pasti menghormati Tuhan. Dia pasti akan setia beribadah. Dia tidak akan absen beribadah. Dan ketika dia beribadah, dia kan ibadahnya itu sungguh-sungguh. Seorang wanita yang bijak sesuai dengan Amsal, ya, dia akan mengajar, dia akan mendidik keluarganya untuk takut akan Tuhan. Amin. Mengapa takut akan Tuhan? Perhatikan Amsal yang kita baca mengatakan bahwa karena dia tahu awal dari hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, pengertian, kecerdasan dan lainnya itu berasal dari Tuhan. Ketika seorang wanita yang bijak dia takut akan Tuhan, maka keluarganya itu punya masa depan. Saudaraku sekalian, saya bersyukur punya seorang ibu yang sangat keras dalam hal beribadah. Artinya sejak kami dari kecil tidak boleh gak beribadah. Waktu kami udah kuliah di sekolah di Jakarta, kuliah di Jakarta, saya pulang ke Kalimantan Barat, jenguk orang tua, mau ke gereja pakai celana pendek. Begitu siap-siap, begitu mami lihat, ganti celanamu, kita mau ke gereja. Kita pulang sampai mungkin dari Jakarta sampai ke Singkawang, kampung saya di Kalimantan Barat. Sabtu malam, Minggu bangun pagi, mami bilang, bangun mau ke gereja. Aduh mami, sakit kepala. Nah, mami bilang, sini saya kasih obat. Aduh gak bisa, berat. Mami bilang, saya suntik. Dari kecil, kita gak pernah ada alasan sakit perut lah, demam lah. Kenapa? Karena dengan ibu latar belakang medis, gak ada alasan sakit gak bisa ke gereja. Sakit, suntik. Masih demam, nanti 5 menit, 10 menit hilang tuh, bisa ibadah. Bayangkan. Saudaraku sekalian, saya bersyukur dengan ibu yang takut akan Tuhan. Gak boleh tidak ke gereja. Apapun ceritanya, mesti ke gereja. Sakit perut, mami bilang, mami suntik dan mami kan bawa obatnya di gereja. Nanti mami kan kasih makan di gereja. Mami atur, bayangkan. Kita sakit perut. Pokoknya dia akan duduk di samping saja. Gak ada kata tidak boleh ibadah. Dan saya bersyukur karena mami yang keras begitu, saya bisa ada seperti hari ini. Seorang ibu, hari ini, tahun ini mami umur 88 tahun. Dan dia punya kebiasaan yang luar biasa. Setiap pagi tetap baca Alkitab. Kenapa saya tahu? Yang sering update adalah Bok Suhengki.
Kadang-kadang Bu Suhengki akan pulang ke Kalimantan, jaga mami 2 bulan, 3 bulan, dia balik lagi Jakarta. Beresin urusannya, ya pelayanan, nanti dia balik lagi. Dia selalu bilang, mami baca Alkitab setiap pagi. Saya bingung dan saya bersyukur. Sampai hari itu memberikan mata yang bisa melihat dengan baik. Hanya dia punya kaki yang punya masalah. Susah jalan. Tapi matanya selagi tetap bisa melihat dengan baik, dia setiap pagi baca Alkitab. Dan hal yang kedua yang luar biasa, dia selalu isi TTS sampai hari ini. Dan itu adalah hal yang paling menyenangkan bagi dia. Oleh sebab itu Bu Suhengki dari Jakarta saya kirim satu gepok. Dia akan tanya, mami sudah habis belum TTS-nya? Sisa 2 buku dia kirim lagi. Setiap hari isi TTS, boleh dites. Umur 88 tahun, dia menjaga otaknya itu hanya dengan TTS. Dan itu hobinya yang luar biasa. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu, wanita yang bijak, wanita yang takut akan Tuhan. Dia selalu akan menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Menjadikan Tuhan adalah yang paling pertama dan terutama di dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Amin saudaraku. Ya, oleh sebab itu mari kita belajar, ya, khususnya para ibu, jadilah wanita bijak, dan saya percaya saudara akan menjadi seorang wanita yang bijak, ya, miliki karakter-karakter yang luar biasa ini, ya, dan Anda akan menjadi berkat bukan saja bagi suamimu, bagi anak-anakmu, bagi keluargamu, tapi juga bagi orang sekitarmu. Amin. Saya percaya wanita-wanita Antioquia adalah wanita yang bijak. Amin.